Saya lihat sendiri janinnya mulai bergerak. Sumpah dok, Saada menangis pilu. Tapi lihat sendiri, tidak ada janin, tidak ada plasenta, dan tidak ada apa-apa. Dokter tersebut semakin bingung. Tapi tunggu, tambahnya, ini ada pelebaran kantung rahim. Dan benar, ini seperti bekas kehamilan, ucap dokter. Dokter menunjuk pada monitor yang menayangkan kondisi rahim Kinasi. Dan seketika, semua orang bergiring ngeri. Masing-masing terbawa oleh ingatan ke kejadian beberapa bulan silam saat bayi Kinasi hilang secara misterius. Saat bayi Kinasi hilang secara misterius, saya pikir ibu Kinasi ada penyakit apa gitu tadi yang membuat terjadinya pendarahan. Sekarang kita usahakan dulu agar kondisinya pulih. Beliau kehilangan banyak darah tadi. Oh iya, suami ibu Kinasi yang mana? Selidik dokter mengedarkan pandangannya. Semua orang terdiam dan saling tatap. Dok, Pak Ijo membuka suara. Suaminya Kinasi sedang ada rapat ke kota. Beliau adalah kades desa kami, ucap Pak Ijo. Oh, kapan kembali kira-kira? Tanya dokter. Hanya menggeleng. Itu saja jawaban dari tiap yang ada di sana. Kinasi kehilangan kesadaran setelah menahan rasa sakit yang luar biasa, ditambah kehilangan banyak darah saat perjalanan menuju rumah sakit. Sampean semakin beringas, ucap Mbak Boyo tepat saat fajar mulai naik. Mardi tersipu dibuatnya. Kalau secantik itu, tiap hari saya juga sanggup, Mbah, jawabnya dengan wajah memerah. Tapi semua yang sampean terima adalah imbalan setimpal dari Ratu Memedi Ireng. Terserah sampean mau melakoni bisnis apa atau ingin mengejar jabatan yang bagaimana, tidak akan ada hambatan. Mbah Boyo meyakinkan sembari menghisap cerutu di tangannya. Fantasi cabul itu berseliweran dalam kepala Maridi. Betapa semalam sangat puas bersenggama dengan wanita cantik jelmaan Memedi Ireng. Selalu saja lupa bahwa yang dia tiduri tidak lain adalah setan busuk berbentuk buruk. Senyum penuh birahi masih menghiasi wajah Maridi. Dia begitu terlena menikmati tubuh molek jadi-jadian semalam suntuk. Seumur hidup sampean telah terikat kontrak dengannya, desis Mbah Boyo. Tidak masalah, Mbah, ucap Maridi. Sampai sampean tutup usia, tegasnya dalam tanya. Iya, Mbah, iya, jawab Maridi lagi. Andai anak keturunan sampean diminta semua oleh Memedi Ireng sebagai persembahan, gimana? Maksudnya apa, Mbah? Bukannya tidak ada tumbal? Maridi menautkan alis bingung. Persembahan dan tumbal itu tidak sama, Maridi. Kalau begitu, kecil kemungkinan saya bisa punya anak dari Kinasi. Mbak Boyo mengangguk tanpa menoleh pada Maridi. Bagaimana dengan anak-anakku dari pernikahan sebelumnya? Selidik Maridi cemas. Ya terserah Memedi Ireng. Terus berarti ada kemungkinan diambil juga, Mbah? Tanya Maridi. Iya saya tidak tahu, elak lelaki tua itu. Maridi susah payah mencerna omongan Mbah Boyo. Suara itu mulai memekak. Tandanya matahari mulai menanjak naik. Sebaiknya sampean pulang segera. Nanti ada yang lihat kalau dari sini, bahaya. Mbah Boyo mengalihkan pembicaraannya. Apa Kinasi dalam ancaman juga? Masih menuntut penjelasan, Maridi kukuh. Maridi, sampean yang ingin bekerja sama dan ingin kaya dalam waktu cepat toh. Kalau saya hanya sebagai perantara semata, tentunya sebelum sampean melangkah jauh, sudah siap dengan apapun resiko yang ada di depan. Sentak Mbah Boyo. Jangan Kinasi, jangan anak-anak saya, Mbah. Kalau mau jadikan tumbal, saya sendiri tumbalnya, ujar Maridi gentar. Loh, kok malah marah ke saya? Sampean tanya sendiri sama Memedi Ireng, apa maunya? Membawa kekesalan, Maridi menuju mobil yang akan membawanya pulang. Masih dilingkupi amarah, dia ngebut untuk segera sampai keluar dari hutan jati tersebut. Tepat saat mobil Maridi sudah masuk jalan raya, panggilan dari Pak Ijo masuk. Apa Jo? Tuturnya cepat. Buruan ke rumah sakit Cinta Kasih. Istri kamu pendarahan hebat. Pak Ijo terdengar gusar. Ponsel terlempar ke jok sebelah
Maridi memacu kendaraan kecepatan maksimal. "Asu," rutuknya, teringat ucapan Mbak Boyo. "Bocah gendeng, dari semalam tak hubungi, tidak tersambung. Kenapa HP kamu?" cecar Pak Ijo. Tepat saat dirinya berpapasan dengan Maridi di lobi rumah sakit. "Mana Kinasih?" ucap Maridi. Kamu tak tanya ya? Dari mana semalam suntuk HP tidak nyala? Itu istrimu sekarat, hampir meregang nyawa," bentak Pak Ijo geram. "Mana Kinasih? Mana?" Maridi balik membentak Pak Ijo saking paniknya. Ladalah, dancok. "Ayo ikut." Pak Ijo tak kalah gentar, tapi mengalah juga, memberi tuntutan arah menuju ruangan Kinasih. Terburu-buru, Maridi menyibak pintu, menimbulkan bunyi gaduh yang mengganggu. Tubuhnya seketika lemas, melihat Kinasih terbaring tak berdaya di atas ranjang. Wajahnya sangat pucat pasi seperti mayat hidup. Selang infus dan transfusi darah masih menancap di tangan wanita lemah itu. Kinasih yang tadinya terlelap, kaget akan kehadiran Maridi. Dia membuang muka, kesal dan marah menyelimuti perasaannya seketika itu juga. "Kamu kemana?" "Aku hampir menjemput ajal." "Kamu kemana?" gumam Kinasih dalam hati, seraya menahan tangis. "Sih, kamu kenapa?" tanya Maridi lembut penuh kehati-hatian. Hanya diam. Kinasih mengunci mulutnya rapat-rapat. "Lihat kesini dulu sih, lihat," pinta Maridi memelas. "Semalam, Mas kemana?" Suara Kinasih lirih. "Sudah Mas bilang, Mas ada rapat urusan desa," tutur Maridi berdusta. "Selalu malam purnama penuh, itu syaratnya." Masih tidak menoleh, Kinasih berkata tajam. Kinasih." Maridi menoleh pada Pak Ijo. "Mampus kamu, mampus." Pak Ijo komat kambit tanpa suara, matanya melotot puas. "Jawab Mas, jawab," sentak Kinasih kemudian. Anu loh sih, cuma kebetulan mau purnama terus. Mungkin itu perasaan kamu saja." Maridi berusaha mengelak. Hening lagi. "Sih, Kinasih," tegur Maridi berusaha. Anak kita sudah raib, puas." Isak Kinasih menatap tajam pada Maridi. Lelaki itu pias, tatapan Kinasih penuh amarah, seakan matanya yang memerah menguliti dirinya hidup-hidup. Tidak pernah dia jumpai sebelumnya Kinasih sesangar itu. Tak kuat dituntut terus-menerus, akhirnya Maridi menyeret Pak Ijo keluar ruangan. Perasaan Maridi mengatakan dia tidak sedang berhadapan dengan Kinasih, seolah ada orang lain yang sedang menunggangi tubuh istrinya. "Kinasih kok aneh ya?" keluh Maridi memijat dahi. "Aneh dasmu. Wajar dia marah, Di. Sudah 3 kali, Di. Kamu tak peringati lagi. Jangan sampai tenggelam kamu." Pak Ijo mencecar Maridi. "Sudah terlanjur, Jo. Sekali melakukan ritual itu akan terikat seumur hidup." Nyaris berbisik, Maridi berkata pada sahabatnya, "Mampus. Apa saya bilang? Kamu keras kepala. Terus gimana?" tanya Pak Ijo. "Ya begitu, Jo. Aku selalu diminta persembahan. Bukan tidak mungkin aku juga akan berakhir mati konyol," ucap Maridi putus asa. Gila kamu. Gara-gara kamu toh," tudingnya pada Pak Ijo. "Lah kok aku?" Pak Ijo membelalakan mata. "Dari awal kan kamu yang keras hati ngajak-ngajak ke Simbah," ucap Maridi. Alah, dengar ya Di, tujuan awal saya mengajak kamu ke sana hanya sebatas minta setan gundul itu, bukan ritual kelas berat seperti yang kamu lakukan. Kamu sendiri bilang ini resiko kan?" ucap Pak Ijo. Maridi mengangguk. Benar saja, dia yang memilih ritual tersebut, meskipun dari awal sudah diperingati Pak Ijo juga Mbah Boyo. 1 pekan lamanya Kinasih dirawat. Hari ini jadwal mereka pulang, didampingi oleh 1 orang suster untuk merawat Kinasih setiap hari sampai ia pulih. Berkat tumpukan rupiah, Maridi dengan mudah membeli jasa dan fasilitas terbaik untuk istrinya. Pintu rumah mewah Maridi dibuka. Bersamaan dengan itu, bau busuk menyeruak, seperti bau bangkai yang terkurung dalam rumah. Semua orang mendadak mual. Tidak sedikit juga yang buru-buru keluar untuk muntah. "Bau apa ini, Dik Asih?" Lastri, istri Pak Ijo, akhirnya angkat bicara sambil menutup hidung dengan 1 tangan. Kinasih menggeleng, dia masih lemas. "Dari sini loh, Dik," seru Pak Ijo mendekati ruangan rahasia. Tunggu, jangan dibuka. Biar nanti saya yang urus. Mungkin ada tikus atau kucing mati terjebak di dalam,"
Paijo dan Lastri saling tatap. Mereka tentu paham apa yang disembunyikan Maridi. Tidak tahan dengan bau yang menyengat, keduanya pamit pulang. Tinggal Maridi dan Kinasih. Sementara suster yang disewa kembali ke rumah sakit menjemput stok obat-obatan yang tertinggal. Sangat hati-hati, mereka mendorong Kinasih ke kamar, memapahnya untuk pindah dari kursi roda ke atas ranjang. Setelah dirasa nyaman, Maridi berlalu, membiarkan Kinasih beristirahat. Buru-buru, Maridi mengunci pintu depan. Semua tirai kaca dia tutup. Dia tidak ingin ada orang lain yang tahu apa yang dia sembunyikan. Gemetar tangan Maridi memutar anak kunci kamar khusus tersebut. Di dalam sana, tuyul-tuyul Maridi ditempatkan. Semuanya ada belasan. Kini mereka sudah bisa berkeliling sendiri, tanpa harus digendong seperti dulu. Begitu pintu dibuka, bau busuk menyerbu indera penciuman. Sekuat tenaga, Maridi menahan agar tidak muntah. Ruangan itu pengap dan minim cahaya. Rupanya bau busuk tersebut adalah jeroan ayam yang tidak dimakan oleh mereka tuyul. Wajah setan gundul itu menatap beringas pada Maridi, seakan-akan mereka marah karena diabaikan beberapa hari ini. Mereka mendesis geram. Gigi-gigi runcing menyumbul seolah ingin mencabik-cabik tubuh Maridi. Nyali lelaki itu sempat ciut. "Kamu tenang, nanti malam saya ajak keliling. Kita beli jeroan ayam yang baru." Maridi berusaha membuat penawaran. Susah payah Maridi membujuk. Akhirnya semua tenang. Kembali ke tempat mereka masing-masing, meringkuk di sudut-sudut ruangan tersebut. Maridi melepas napas lega. Mulailah dia membersihkan kamar tersebut, mengumpulkan sisa jeroan untuk dibakar di belakang rumah. Apa sebaiknya mereka saya kembalikan ke Mbah? Toh sekarang sudah ada ratu, pikir Maridi. Bakar apa, Di? Tegur Saadah menghampiri menantunya. Melihat asap membumbung, dia penasaran. Ibu, bangkai kucing, Bu." Maridi hampir saja salah tingkah. "Loh, kok dibakar? Harusnya dikubur. Piye sih?" Cecar sang mertua. "Astaga, aku lupa, Bu." Ucapnya berpura-pura memasang wajah bersalah. "Gimana, Kinasih?" ucap ibunya. "Ada, Bu, sedang istirahat," jawab Maridi. "Di, ibu curiga sama kamu. Jangan-jangan kamu..." Ucapannya terpotong. "Di, Maridi, Kades, ada yang nyariin di alun-alun," teriak Paijo memutus ucapan Saadah. "Emangnya siapa, Jo?" tanya Maridi. "Gak tahu, sudah ditunggu di sana. Katanya dari kota." Paijo melanjutkan. Bu Ada, gimana kabarnya?" Alihnya pada Saadah. Hanya mencelos, wanita itu kesal. Pembicaraannya menjadi tidak tuntas. Pikiran buruk dan dugaan melakukan pesugihan yang dilakukan Maridi masih menggantung di kepala Saadah. Ditanya kok malah mendelik. Sangut Paijo melihat Saadah pergi begitu saja. "Siapa, Jo?" tagih Maridi. "Enggak kenal, katanya ustadz dari pesantren apa itu. Mau lihat-lihat peternakan lele, sekalian bincang-bincang katanya. Ayo ke alun-alun," ajak Paijo. "Iya, kamu tunggu dulu ya. Duluan juga tidak apa-apa. Aku mandi dulu. Suster juga belum kembali. Takutnya asik kenapa-napa kalau ditinggal sendiri," ucap Maridi kepada Paijo. "Iya, tak tunggu di depan ya." Paijo kukuh. Ya sudahlah," saut Maridi. Bentar. Kamu ternak ayam toh? Bunyi-bunyian cicit anak ayam?" Paijo menjegat langkah temannya tersebut. Maridi mendelik supaya Paijo paham suara itu dari mana. Paijo buru-buru diam dan menuju mobilnya di depan rumah. Sementara Maridi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. "Kalau ada apa-apa, segera telepon saya ya. Saya tidak lama. Kalau memungkinkan nanti, mereka saya ajak saja ke sini." Maridi terburu-buru, berpesan pada suster untuk menjaga Kinasih. "Mau kemana, Mas?" seru Kinasih dari kamar. "Itu ke alun-alun desa. Ada tamu dari kota. Itu Paijo sudah menunggu di depan," jawab Maridi. Kesal, perasaan Kinasih masih diselimuti jengkel berlebihan. Baginya, Maridi seolah tidak peduli dan terlalu santai atas musibah yang baru saja menimpa. Dari kejauhan, Maridi sudah melihat ada 2 mobil yang mewah terparkir di pelataran alun-alun. "Kamu hati-hati bicara nanti, Di. Ini yang datang orang pesantren loh. Ustadz semua kelihatannya." Maridi tidak menjawab. Raut wajah cemas mulai tergurat. Dia terpengaruh omongan Paijo barusan. "Assalamualaikum. Punten, bapak-bapak. Lama menunggu,"
Semaksimal mungkin, Mardi berbahasa basi memasang air muka yang santai. Yang disalami segera berdiri. Mereka berjumlah 6 orang. Semuanya bergamis, khas orang yang agamis. Beberapa waktu di pertemuan awal, cukup dengan ramah tamah pada umumnya. Jadi begini Pak Maridi, kedatangan kami ke sini hendak melihat kolam peternakan lele panjenengan. Mana tahu bisa kami realisasikan juga di pondok pesantren. Hitung-hitung untuk mengisi hari libur santri, ucap ustadz itu. Salah satu yang paling tua, to the point. Biasanya, ustadz seperti mereka banyak tahu tentang hal gaib. Akan berbahaya kalau mereka ke rumah dan mengendus keberadaan peliharaanku selama ini. Gawat, jangan sampai itu terjadi. Mardi pun berpikir keras. Bagaimana Pak? Ulasnya. Mardi pun gelagapan. Pak Ijo yang duduk agak jauh turut merasa cemas. Anu Pak Ustadz, kebetulan istri saya baru saja pulang dari rumah sakit, masih dalam masa pemulihan. Takutnya mengganggu istrinya saya. Alasan Maridi sangat dibuat-buat. Oh begitu, semoga segera diberikan kesembuhan untuk istrinya Pak. Jadi ini tidak bisa kami lihat kolamnya, tuntutnya. Di belakang kantor desa ada kolam juga Pak. Itu dikelola oleh pegawai kantor desa itu sendiri. Kurang lebih bentuknya sama. Kalau Ustadz berkenan, mari kita ke sana, bujuk Maridi. Ke-6 orang tersebut setuju. Berhubung jarak yang dekat, akhirnya mereka memilih berjalan kaki ke sana. Satu dari rombongan berkali-kali memindai Maridi, dari kepala hingga kaki, juga sebaliknya. Dia seakan ingin bertanya satu hal, tapi ditahan agar tidak terlontarkan. Maridi menyadari betul gelagat tersebut. Dia sangat risih, diperhatikan seperti itu. Perasaan yang sama, ingin bertanya, tapi takut menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Nah, ini kolamnya, tunjuk Maridi pada kolam berukuran 2x4 tersebut. Kedalaman kolam ini kurang lebih 2-2,5 meter, imbunya. Tergantung kemauan sih. Setelah galian kolam jadi, tinggal ditutup terpal yang tebal, kalau bisa yang berkualitas. Semua sisi harus tertutup sempurna agar tidak merembes, bisa kering perlahan-lahan airnya. Mardi melanjutkan. Sambil mencari tempat teduh untuk berdiri, dia terus berbicara memberi penjelasan. Masya Allah, barokah ilmunya Pak Maridi, tutur ustadz yang paling tua tadi. Ya iya Pak, sama-sama. Cuma kalau ternak lele harus siap dengan bau kolam yang tidak sedap Pak. Mardi tergagap sedikit. Oh iya, kita bisa panen jika sudah berusia kurang lebih 90 hari dari masa tebar bibit. Oh begitu, alhamdulillah, sangat tercerahkan. Semuanya sepakat dengan omongan sang ustadz. Jadi kami tidak boleh ke rumah ya Mas, sekalian besuk istri panjenengan. Akhirnya ustadz muda tersebut angkat bicara. Seketika Mardi gugup, melirik sebentar pada Pak Ijo. Sementara ustadz yang bertanya menunggu reaksi Maridi dengan penuh harap. Matanya mengisyaratkan hal aneh yang tidak mampu Maridi tafsirkan. Begini Pak, lain kali saja tidak apa-apa. Sejujurnya saya tidak enak hati. Nggak saya sukui minum, nggak saya ajak ke rumah juga. Tapi apa boleh buat, kondisinya sedang seperti itu. Ucapan Maridi dibuat memelas. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita dapat ilmu soal ternak lele. Tujuan datang ke sini kan memang untuk membicarakan hal itu, bukan untuk membesuk istrinya Pak Maridi. Ustadz yang berdiri dekat Pak Ijo turut berkomentar. Selesai dari kolam, semuanya pamit. Tinggal Maridi dan Pak Ijo di alun-alun. Nyaris di, desis Pak Ijo sambil melambaikan tangan tanda perpisahan pada tamu tersebut. Nyaris, hampir tamat riwayatku Jo, ucap Maridi. Kalau mereka datang lagi kapan-kapan, gimana? Ya terpaksa putar otak lagi mencari alasan. Jawab Maridi. Di, baumu sekarang aneh Di. Pak Ijo mengerjitkan hidungnya. Gimana sih? Masa? Aku pakai pewangi loh, habis mandi juga. Serius, amis tenan. Dan kalau kamu di bawah terik matahari, muka kamu terlihat hitam. Pak Ijo bergidik. Jangan ngada-ngada kamu Jo, sentak Maridi ikut cemas. Sumpah Di, sumpah. Pak Ijo mengangkat 2 jari. Jangan-jangan karena ritual memedi ireng, gumam Maridi dalam hati. Atau karena itu ustadz tadi menatapku terlalu lekat, gumamnya lagi. Pagi-pagi buta, bahkan belum ada tanda-tanda akan terbit fajar di ufuk. Mau kemana Thomas?
Rasa penasaran membuat Kinasi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Bukan urusanmu," jawab Mardi ketus. "Saya nanya baik-baik loh mas. Jam berapa ini? Wajar kalau saya bertanya mau kemana subuh buta kayak gini." Kinasi menjawab sengit, hanya dengusan kesal sambil merapikan baju yang ia kenakan. "Kalau ada yang nyari aku nanti, bilang lagi urusan penting keluar kota. Paham?" ujar Maridi sambil menyisir rambut di depan kaca besar. "Urusan apa lagi sih mas subuh-subuh begini?" tuntut Kinasi. Tiba-tiba botol minyak rambut dalam genggaman Mardi terlempar ke dinding. Dia gusar sekali diinterogasi begitu. Kinasi mendelik. Andai dia sudah bisa pulih dan bisa berdiri, ingin rasanya menendang Mardi saat itu juga. "Oh ya, jangan sekali-kali kamu berani buka kamar sebelah. Nyari mati itu namanya kalau lancang," ucap Maridi sebelum berlalu. Memangnya apa sih di dalam kamar itu? Sampai tidak boleh satupun masuk ke sana? Harta karun, berangkas uang, atau apa? Kayaknya takut banget kalau ada yang mendekati ke sana. Kinasi membatin. Terdengar suara mobil yang baru dibeli Maridi beberapa hari lalu keluar dari pekarangan. Seketika hening menyergap rumah Kinasi. Suster tentu masih tidur di kamarnya. Begitu juga dua orang pembantu yang baru masuk kemarin. Tentu masih pulas di balik selimut. Kinasi diserang berbagai macam pikiran. Matanya yang tadi masih berat, kini tidak bisa tidur. Banyak hal melintas dalam otak tentang Maridi, sang suami yang semakin hari kian asing gelagatnya. Jangan-jangan kecurigaan ibu benar, bukan main ilmu hitam. Bisa saja Mas Maridi melakukan pesugihan, mendadak banyak uang, bangun rumah, bikin warung, bisnis lele, beli ini beli itu. Duit dari mana? Gumam Kinasi. Belum lagi jabatan kades yang sejujurnya tidak cocok sama dia. Kinasi bicara sendiri. Terus juga gimana tiap bulan purnama penuh selalu keluar kota. Katanya rapat kades. Terus janinku 3 kali hilang secara misterius. Apa jangan-jangan dijadikan tumbal? Wah, gawat. Gawat ini kalau begitu. Jahanam itu namanya. Rutuknya bicara pada dinding. Nah, kamar sebelah itu isinya apa? Jangan-jangan itu tempat dia semedi. Isinya sesajen untuk demit yang jadi memperbudak Maridi. Jangan-jangan itu kamar isinya barang-barang klinik untuk ritual ilmu hitam dia. Lagi, Kinasi bicara sendiri. Lamat-lamat suara azan subuh terdengar. Kinasi menenangkan isi kepalanya dari kecambuk kemungkinan yang dia terka-terka. Kondisinya yang masih berdarah belum mengizinkan untuk menunaikan ibadah sholat. Tunggu, rasanya kok aku sudah lama tidak melihat Mas Maridi sembahyang. Apa mungkin dia sholat di masjid atau di kantor desa? Masa harusnya maghrib dan isya dia sholat di rumah? Walah, tiap selesai matahari terbenam, dia selalu pergi keluar ke rumah Mas Paijo. Ke alun-alun alasannya selama ini. Makin curiga aku kalau begini. Kinasi bicara sendiri lagi. Samar-samar terdengar keran air menyala dan orang berjalan di luar. Mungkin itu suster atau pembantu yang sudah bangun subuh. Tidak lagi hening seperti tadi. Tanda-tanda kehidupan sudah mulai menggeliat di sana. Kinasi tidak lagi bicara sendiri, bingung sendiri. Suster masuk ke kamar, mengecek tensi dan menawarkan sarapan. Senyum ramah Kinasi menyambut baik kinerja sang perawat. Tensinya aman, jantungnya juga normal. Banyak-banyak makan ya bu. Suster cantik itu membenarkan kunci rambutnya. Iya suster, terima kasih ya. Oh iya Bu Asih, nanti sekitar jam 8 saya izin sebentar ya ke rumah sakit, mengambil absen, juga ada keperluan lainnya. Pintanya ramah. Oh iya sus, nanti aku minta tolong Mas Paijo untuk mengantarkan. Loh Pak Mardi kemana memangnya? Tanyanya dengan dahi berkerut sedikit. Mas Maridi, anu sus, ada urusan dadakan ke kota pagi-pagi sekali. Makanya tadi sebelum subuh langsung tancap gas. Kinasi terpaksa berbohong karena dia sendiri juga tidak tahu kemana suaminya pergi. Oh alah, saya tidurnya keenakan berarti sampai tidak kedengar mobil keluar. Suster tersebut tertawa sedikit. Ya sudah Bu Asih, silakan sarapan dulu sama istirahat. Itu kursi roda di depan. Kalau Bu Asih tidak kuat jalan, minta tolong karyawan saja nanti dibapah naik ke kursi rodanya. Jujur, saya tidak enak hati kalau ninggalin Bu Asih. Tuturnya sungguh-sungguh. Sudahlah suster, aku baik-baik saja kok. Nggak usah merasa nggak enak segala.
Ada banyak karyawan dan pembantu yang bisa saya andalkan kalau ada apa-apa, ucap Kinasih. Kinasih yang sudah bisa duduk di kursi roda diam-diam mendekat ke kamar rahasia terlarang. Kinasih merasa aneh dengan hawa yang memaparinya di depan pintu. Kok aneh auranya? Apa ya isi di dalam kamar itu? Gumam Kinasih. Ketika itu, tidak ada siapapun di rumah. 2 pembantu yang baru bekerja disuruh ke pasar oleh Kinasih untuk belanja stok sayur dan buah-buahan. Sementara suster sudah berangkat di antar Mas Paijo. Karyawan toko grosir dan warung cireng juga sibuk melayani pembeli. Baru saja tangan Kinasih meraih gagang pintu, hendak memutar kunci kamar tersebut. "Assalamualaikum, Asih," tegur Saadah ibunya. Kini Kinasih terperanjat. Buru-buru anak kunci ditarik dan disembunyikan di saku bajunya. Sedikit lagi batin Kinasih meronta. "Maridi itu kemana toh subuh-subuh buta?" cecar sang ibu. "Katanya ada urusan penting, Bu, dikejar waktu," jawab Kinasih. "Kamu bagaimana? Sudah baikan?" ucap ibunya. "Ya begini, Bu, sudah bisa duduk-duduk, kalau jalan masih pusing." "Ya sudah, Ibu nanti siang mau ke kota juga. Samirah lulus sekolah pesantren, nanti siang itu nganter barang-barang ke asrama. Aku pikir ada Maridi, jadi bisa pakai mobil baru kalian. Ternyata Maridi tidak ada." Saadah melongos. "Nanti biar Asih minta tolong sama Mas Paijo, Bu. Barusan ngantar Bu Suster ke rumah sakit. Sebentar lagi juga pulang." Kinasih meyakinkan. "Lah, kok Paijo?" tanya ibunya. "Itu mobil yang dibawa Pak Paijo kan pembelian Mas Maridi, Bu. Makanya kalau ada apa-apa Mas Paijo sikap turun tangan. Ibaratnya Mas Paijo itu orang kepercayaan Mas Maridi di luar jabatannya sebagai kades. Kalau soal pekerjaan selalu dengan supir yang staf desa," terang Kinasih. Saadah hanya mengangguk-angguk, tidak ingin mengorek terlalu jauh. Sementara di kediaman Mbah Boyo, "Mbah, bau saya jadi amis, aneh. Terus kalau di bawah terik matahari, mukaku jadi hitam. Apa itu, Mbah?" Maridi langsung ke pokok permasalahannya. "Ya karena sampean sudah berkali-kali berhubungan badan dengan sang ratu, makanya jiwa kalian mulai membaur," jawab Mbah Boyo. "Tapi nanti saya malu dengan warga, Mbah," ucap Maridi. "Oh tidak, yang melihat muka hitam itu cuma segelintir orang, misalnya ahli agama atau rekan sampean yang tahu kalau sampean melakukan pesugihan. Kalau orang biasa, ia melihat wajah sampean itu semakin berwibawa, bersinar, dan berkarismatik," jawab Mbah Boyo. Maridi mengangguk-angguk, percaya saja dengan penuturan Mbah Boyo. "Bagaimana istrinya sampean?" ulas Mbah Boyo. "Kemarin ini janin kami hilang lagi, Mbah. Sejujurnya aku kasihan melihat Kinasih meregang nyawa. Mbah, apa ndak bisa ganti yang lain saja untuk ritual itu?" tawar Maridi dengan wajah memelas. "Tandanya Ratu Memedi Ireng itu suka sama darah dagingmu yang bersemayam di rahim Kinasih," Mbah Boyo menjawab santai. "Dulu Lestari, istrinya Paijo, tidak menunggu janin itu bernyawa dulu. Usia kandungan 1-2 bulan sudah diminta oleh setan gundul yang dia pelihara. Kesannya ya seperti keguguran biasa. Beda dengan sampean yang minta ritual kelas berat. Ratu tidak suka janin mentah. Dia senangnya yang sudah ada nyawanya," ucap Mbah Boyo. Maridi bergidik ngeri. Paijo tidak pernah cerita dengan terperinci soal kehamilan Lastri yang hilang hingga 6 kali. Gumam Maridi dalam hati. "Soal jin pelontos di rumah, apa bisa saya kembalikan saja, Mbah? Jadi cukup satu ritual dengan ratu saja yang saya lakoni." Maridi tegang sendiri menunggu jawaban Mbah Boyo. Tidak bisa balikin. Tidak bisa. Itu jin cilik-cilik baru bisa dipulangkan kalau dia sendiri berkemauan pulang. Paham?" delik Mbah Boyo. "Iya, Mbah, tapi kan kapan mereka mau pulang? Kadang-kadang, Mbah. Kadang-kadang tengah malam mereka ribut. Padahal sudah disediakan sajian dan jeroan, Mbah. Masih heboh dia." "Coba sekali-kali bawa dia ke kamar. Ketika Kinasih terlelap pulas, biarkan dia menyusup pada Kinasih." Apa, Mbah? Gendeng, jangan bercanda toh, Mbah," sentak Maridi dengan mata membeliak. "Coba, kalau tidak percaya,
Setelah itu, dijamin duit yang mereka kumpulkan akan berlipat ganda, tegas Mbah Boyo. Mereka kan gak satu, Mbah. Jumlahnya belasan. Bisa mati, Mbah, istriku dihisap sama mereka. Lagian yang aku ingat, mereka itu menyusu bukan air susu, tapi darah. Bener kan? Ucap Maridi. Mbah Boyo pun mengangguk sambil mengelus janggutnya yang lebat. Asap cerutu semakin membumbung di udara. Nah, bisa mati kehabisan darah istriku, Mbah, protes Maridi. Ya terserah sampean, ucap Mbah Boyo tak peduli. Setelah dirasa cukup, Mardi izin pamit. Baginya, bila warga tak melihat muka yang hitam ketika ditimpa panas matahari, maka bukan masalah. Oh iya, Mbah, kok aku merasa anuku kian hari kian membesar, Mbah? Dengan muka memerah, Mardi bertanya lagi. Mbah Boyo tertawa terbahak hingga terbatuk-batuk sebentar. Itu hikmah lainnya. Mbah Boyo masih tertawa. Tapi belum bisa dinikmati Kinasi. Dia masih nifas. Maridi, sampean hati-hati kalau jajan di luar. Tidak sedikit wanita-wanita itu berpenyakit. Ratu tidak suka kalau berkakas kotor. Kalau ingin tetap main nakal, pakai sarungnya. Ngerti? Ratu itu cuma senang kamu mainkan itu dengan dia dan Kinasi saja. Ingat pesan saya, ucap Mbah Boyo. Muka Maridi semakin memerah. Dia undur diri naik ke mobil dan bersiap kembali ke rumah. Orang bisa curiga kalau dia tidak ada kabar. Lebih-lebih orang kantor desa. Dengan kecepatan maksimal, Mardi menapaki jalan raya lengang. Mukanya bersemu dan senyum penuh nafsu berkali-kali terukir. Rasa bangga bisa memiliki berkakas besar seperti kata Mbah Boyo barusan terngiang-ngiang dalam kepalanya. Fantasi cabul itu menari, membayangkan rintihan kenikmatan dari Kinasi. Tak luput bayangan menyentuh puih Ratu Memadi Ireng, lenguh dan erangan di tengah hutan yang sepi, membuat tawa binal itu tergores di wajahnya. Sudah pulang, Mas? Kinasi menyambut Maridi dengan wajah sinis. Kenapa lagi, Asih? Aku baru datang kok sudah dirasani begitu. Tanpa peduli, Mardi menuju kamar mengambil handuk dan langsung mandi. Dari atas kursi roda, Kinasi memperhatikan setiap inci gerak-gerik suaminya yang berkemas mengenakan baju dinas. Sarapan dulu, Tuan. Seorang ART menyapa sembari meletakkan roti, selai, dan kopi di atas meja makan. Tidak usah kayaknya, saya sudah sarapan tadi di jalan. Buru-buru mau ke kantor desa, ada tamu dari desa sebelah, jawab Maridi seraya memasang kaos kaki, dilanjutkan sepatu kulit yang baru saja disemir. Kinasi masih tidak puas. Ada banyak pertanyaan berputar-putar di dalam kepalanya. Namun seolah-olah sikap Maridi memang menghindari untuk diinterogasi. Aku berangkat dulu ya, sih. Maridi meraih kunci motor dari atas meja. Titip Asih ya, Sus. Kalau butuh sesuatu jangan sungkan-sungkan menelpon saya, Sus, pesannya sambil berlalu. Sepanjang jalan dari rumah menuju kantor, Mardi was-was tidak karuan. Dia sangat yakin Kinasi pasti menaruh kecurigaan padanya. Sorot mata Kinasi menuntut penjelasan tentang perjalanannya selama ini. Di kantor desa sedang kedatangan tamu dari desa sebelah. Mardi menyambut ramah, mengajak tamu terhormat tersebut berbincang akrab. Tamu yang dijamu juga kerasan dengan sikap tuan rumah. Tadi saya ada urusan dadakan ke kota. Subuh buta saya berangkat, alhasil tetap terlambat. Padahal rasanya sudah ngejar waktu buru-buru. Maridi membuat argumen pembelaan. Wah, luar biasa Pak Maridi. Loyalitas dalam mengemban tugas sebagai kades patut kami jadikan panutan, ujar kades sebelah. Ah, Pak Bagio ini bisa saja. Orang namanya juga tugas kita sebagai perpanjangan tangan warga. Mau tidak mau ya harus kesit, jawab Maridi tertawa sedikit, menampilkan deretan giginya yang tidak begitu putih. Di rumah, Kinasi masih sangat penasaran dengan kamar terlarang milik suaminya. Tentu saat ini tidak akan bisa nekat untuk membuka. Ada pembantu dan suster. Andai isinya yang aneh-aneh, maka akan jadi bumerang baginya juga. Bu Asih, jadwalnya minum obat sudah makan? Tegur suster itu. Iya, Sus, sudah. Dari pagi saya perhatikan Bu Asih banyak murung. Ada apa toh, Bu? Boleh cerita sama saya? Sebelumnya maaf sudah lancang bertanya, tanya suster.
Kemudian Kinasi bercerita kepada suster terus terang tentang perlakuan Maridi padanya. Berkali-kali Suster Melia istighfar menutup mulut dengan tangannya. Mengerikan sekali sih, Bu. Liris Suster Melia tidak percaya. Nah itu, tunjuk Kinasi pada kamar di seberang mereka. Tidak ada satupun orang lain kecuali dia yang masuk ke sana. Entah apa yang ada dalam kamar itu. Bisa jadi isinya sajen atau alat-alat ritual untuk pesugihan. Itu bisa jadi. Kinasi menatap lekat pada pintu yang tertutup rapat tersebut. Malam, hujan rintik-rintik di luar. Terdengar desau daun ditiup kencangnya angin yang berpendar. Kinasi berbaring di atas ranjang. Matanya terpejam. Sudah terlelap dari beberapa waktu lalu. Maridi baru selesai mandi, mendekati Kinasi. Hasratnya bergelora melihat tubuh molek Kinasi yang menggoda. Kepalanya menjadi sakit. Perkakas yang menjadi kebanggaan juga tegak sempurna minta jatah. Dengan lembut, Maridi mengusap punggung Kinasi, mendekat ke tengkuk dan menciumnya lama. Kinasi yang baru tertidur terjaga seketika. Matanya membulat, mendapati sesuatu yang menonjol di balik handuk yang melilit pinggang Maridi. Aku masih nifas, Mas. Aku masih nifas. Alah Kinasi. Maridi bergeming, menyeringai penuh nafsu. Tidak peduli Kinasi yang kesusahan beringsut menghindar. Tangan kekarnya terlalu kuat. Satu persatu pakaian Kinasi dipaksa untuk dilucuti. Tiap jengkal tubuh sintal, putih, bersih milik Kinasi dijejali oleh Maridi. Bidahnya bergejolak tidak karuan. Maridi tidak peduli, apalagi jijik melihat darah yang masih keluar dari organ intim Kinasi. Dan setelah itu,